pelajar, ada Profesor Kiai Haji Subandi dari Yogyakarta, ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online pada subuh yang saya cintai, yang saya banggakan. Di dalam bertoriko saya sering eh, menyampaikan kalimat pendek begini. Paling tidak ada dua apa namanya keyakinan yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama keyakinan kita tentang bahwa semua ayat Al-Quran Karim adalah benar dan itu harus kita pegang kuat. Jadi orang yang baik dalam bertoriko itu adalah orang yang meyakini kebenaran ayat Al-Quran. Yang kedua, jangan lupa adalah kita wajib meyakini kemampuan Syekh Mursyid di dalam mengatasi berbagai persoalan. Karena pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid itu semuanya mengacu kepada Al-Quran. Baik, kita coba untuk membuka tabir sedikit. Uh, Berapa kali ya kemarin pada waktu yang mulia Pengarsa Abah memimpin acara manakib di manakib internasional yang ketujuh yang di Bandung itu, pada saat beliau menyampaikan khidmat ilmiahnya, berapa kali beliau sampai maaf mengeluarkan suara begitu tinggi dengan nada sumpah demi Allah, itu tidak mungkin akan diucapkan oleh beliau kalau persoalannya sederhana. Jadi karena begitu penting persoalannya, makanya sampai beliau itu sendiri begitu tinggi suaranya dan mengucapkan sumpah demi Allah. Itu tidak boleh diabaikan. Karena apa yang disampaikan oleh beliau adalah semuanya mengacu kepada Al-Quran Karim. Yang pertama, di dalam Al-Quran, surat Toha kan disebutkan, tujuan pokok kita melaksanakan ibadah sholat itu adalah untuk berzikir. Aqimis sholata, wa aqimis sholata di zikri. Dan dirikanlah olehmu sholat untuk berzikir kepadaku. Begitu. Nah, jadi kita melaksanakan ibadah sholat itu sendiri, tujuan utamanya ada demikian. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Nah, hanya di dalam mendirikan sholat itu memerlukan komponen-komponen pokok, memerlukan kalau bangunan itu ya soko guru yang kuat. Tidak ada satu soko guru yang kuat yang dibutuhkan di dalam mendirikan sholat seperti dikutip oleh beberapa ayat Al-Quran, kecuali kita itu harus khusyuk kepadanya, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 gitu ya. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Jadi kalimat itu menunjukkan arti bahwa ternyata memang untuk mendirikan sholat yang benar itu dibutuhkan khusyuk. Orang yang tidak khusyuk itu akan apa ya? Akan santai-santai di dalam melaksanakan ibadah sholat itu. Jadi sholat sih sholat gitu ya, akan tetapi dia itu sendiri tidak memandang butuh adanya sokong guru yang berbentuk khusyuk. Dan kita tahu yang namanya khusyuk itu ada di dalam hati. Itu yang pertama. Ayat yang kedua gitu ya. Ayat yang kedua yang saya maksudkan adalah yang pertama mendirikan sholat adalah untuk berzikir dan untuk melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk itu tantangannya adalah khusyuknya itu sendiri memang sangat berat. Ada ayat yang lain. Ada ayat yang lain terkait dengan masalah ini. Umpamanya banyak orang melaksanakan ibadah sholat, tetapi kan hatinya tidak ikut sholat. Raganya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hatinya berselingkuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimatnya kan begitu. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang ingat kemana-mana saat mendirikan sholat, itu artinya hatinya tidak khusyuk. Begitu. Malah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.
Orang yang akan bahagia itu sendiri adalah orang yang eh, sholatnya khusyuk. Di mana bisa kita bisa mengatakan qad aflahal mu'minun ayat 1 surat Al-Mu'minun. Siapa yang namanya mukminun? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang mendirikan ibadah sholat gitu ya, yang sholatnya adalah khusyuk. Dari rangkaian sekian banyak ayat Al-Quran, masih banyak gitu ya, ini hanya contohnya saja. Dari sekian banyak rangkaian ayat Al-Quran, dari surat yang berbeda, ternyata khusyuk merupakan komponen yang paling berat, yang paling pokok, yang harus dimiliki pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, dalam konteks agama, kemudian kita bisa mengatakan bahwa di dalam agama yang paling duluan hilang adalah khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Kita lihatnya, bangunan-bangunan masjid bermunculan di mana-mana dengan apa namanya mengacu kepada sejarah, mengacu kepada apanya perkembangan peradaban dan sebagainya. Banyak masjid-masjid yang dibangun dengan ornamen-ornamen khusus. Tidak sedikit, bahkan yang datang dari luar kota pun begitu begitu antusias gitu ya. Dimanapun gitu ya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena apa? Karena ingin mengetahui yang mungkin. Itu kan lahir ya. Dalam artian orang begitu antusias di dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi kan kita bisa mengetahui gitu ya. Apakah mereka itu sendiri memiliki komponen pokok di dalam mendirikan ibadah sholat itu? Itulah yang namanya khusyuk. Jangankan di kita, apa sering mengutip. Ini kan dipopulerkan oleh pengarsa apa gitu ya. Itu surat Al-Anfal 35. Wa ma kana sholatuhum indal bait illa bukaan wa tasdiyah. Meskipun kita sholat di hadapan Baitullah, manakala hati tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya nggak dihitung. Komponen-komponen semacam begini yang menyiratkan arti bahwa yang paling duluan hilang dalam agama adalah khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Kemudian karena khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat banyak dibahas, banyak dibicarakan di dalam beberapa ayat Al-Quran, itu menunjukkan bahwa bukan tidak ada orang yang melaksanakan ibadah sholat. Di mana-mana sholat. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan formal ataupun tidak formal, itu menjadikan sholat itu baik yang fardu ataupun yang sunnah, itu menjadi bagian tak terpisahkan daripada amaliyah gitu ya. Nah, tapi sampai-sampai ada nggak orang yang mengarahkan bagaimana caranya melaksanakan ibadah khusyuk? Itu kan hampir tidak ada ya. Kecuali di bawah naungan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suriyah Layasina Rasa PPKN. Nah, di mana letak pentingnya kita wajib meyakini kebenaran Al-Quran dan wajib meyakini kemampuan Syekh Mursyid di dalam bertorikoh ini? Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, Abbas sering bersumpah demi Allah, ternyata orang itu baru dikatakan sebagai berhasil, sukses, berbahagia, manakala dia itu sendiri ditalkin terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, begini, karena ini merupakan ungkapan seorang mursyid, tidak mungkin ya, Abah itu sendiri mengatakan sesuatu tanpa alasan. Gitu ya. Kalau begitu banyaknya orang itu sendiri tidak khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat, talqin. Sampai-sampai keluar maklumat gitu ya kepada para wakil talqin yang mempunyai lembaga pendidikan, yang memiliki murid-murid, artinya ikut bergabung dalam proses pembelajaran, tidak mau untuk memberikan talqin zikir kepada murid-muridnya, berhenti saja kira-kira begitu. Dalam artian kembalikan surat tugas kepada beliau, kepada pengarsa. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ini. Betapa pentingnya. Nah, karena ini betapa pentingnya, sampai-sampai apa yang disampaikan oleh pengarsa Abah itu sendiri, yang pertama akan hilang dari agama adalah khusyuk, sementara yang akan hilang dari agama yang paling akhir adalah sholat. Begitu banyak orang yang mendirikan ibadah sholat. Oh, ya memang begitu. Nanti yang terakhir akan hilang dalam pengamalan agama adalah sholat. Nah,
Bisa saja sholat itu sendiri menjadi apa? Menjadi acuan-acuan khusus, gitu ya. Sampai-sampai kalau di dalam Puerto Rico itu, apapun yang kita lakukan, termasuk sholat, maksud saya apapun ibadah yang kita lakukan, kita kan nggak perlu ngerti tujuannya untuk apa dan sebagainya. Yang penting kita melaksanakannya aja, gitu kan. Nah, jadi kegagalan-kegagalan, benturan-benturan, masalah-masalah yang kita rasakan dalam keseharian itu sendiri itu sebagai akibat daripada terkadang kita ini salah menyimpan ataupun meletakkan posisi hati gitu. Nah, ini dengan demikian bahwa keberuntungan orang yang sudah ditalkin itu sendiri adalah sejelek apapun apa yang dilakukan itu tetap merupakan hal yang lebih baik dan terbaik dibandingkan dengan orang yang belum ditalkin. Saya kemarin di Bandung gitu ya, eh, ingin tahu, ingin tahu, ingin tahu untuk sekedar apa, sekedar pengetahuan. Setelah menemui pengarsa, kemudian bergabung dalam apa zikir dan sebagainya, saya mencoba keluar ruangan terus gitu. Keluar ruangan, maksud saya keluar masjid keliling terus sampai pada apa? Sampai pada acara puncak manakib gitu di dalam masjid kan begitu padat gitu ya, begitu padat. Ternyata begitu saya lihat di luar itu jumlah ya, jumlah ikhwan dan akhwat memang tidak mungkin akan bisa masuk semuanya karena kapasitas tempat-tempat manakib itu. Persoalan yang kedua adalah beda kepentingan. Mungkin ada yang terlampau lelah dari kemarin sudah datang, sejak malam belum datang, bawa keluarga, bawa anak dan sebagainya. Ada yang istirahat, ada yang tiduran, ada yang bermain. Udah macam-macam lah gitu ya. Itu kan kalau menurut kita ya, itu sayang amat yang nggak baik gitu ya. Kita jauh-jauh dari tempat kita datang ke Bandung hanya untuk menghadiri apa acara manakib, tapi ternyata hanya main-main dan lain sebagainya di luar. Kita mengatakan tidak baik. Tetap ini, keberuntungannya adalah orang yang sambil main-main semacam begitu saja, itu sudah lebih baik daripada orang yang duduk mendengarkan dan sebagainya, tetapi belum ditangkap. Begitu. Nah, jadi kondisi semacam demikian perlu kita cermati dalam artian eh, mengapa sampai berapa kali gitu ya kita mendengar dan kita pun apa ikut mempopulerkan ta'lam qaf ya nun talqin itu dipopulerkan bukan hanya apa bukan hanya diucapkan tapi juga diamalkan. Kira-kira semacam begitu gitu ya. Nah, jadi saya kerucutkan kembali yang pertama sekali akan hilang dari agama adalah khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan yang terakhir yang akan hilang dari agama adalah melaksanakan ibadah sholatnya sendiri. Jadi karena sudah tidak khusyuk, seakan-akan ada komponen lain yang mempengaruhi. Ngapain kita sholat kalau memang begini terus kira-kira semacam begitu, itu akan lama kelamaan itu akan terkikis, kemudian akan hilang sama sekali. Nah ini kelebihannya ya, kelebihan Toriko, Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Yasinal sampai PKN bahwa ternyata memang dasar utama yang akan kita pegang terus adalah demikian. Dengan catatan bahwa kita apabila mengikuti Toriko ini adalah ada satu tantangannya, gitu. Kata Al-Quran, kata surat Al-Kahfi, gitu ya. Kita bingung ikut, walatas alni an syai'in. Jangan suka banyak itu harus kita hindari. Karena apa? Karena fakta di lapangan juga begitu. Gitu. Saya pernah live TikTok, kemudian saat saya bicara itu sendiri kan banyak yang nanya, banyak yang apa sih menyudutkan macam-macam gitu ya. Contoh kalimatnya ada begini, sholat harus pakai peci merah putih. Sholat pakai peci merah putih, tidak pakai peci merah putih adalah tidak sama. Macam-macam semacam begitu. Ada yang langsung bertanya kepada saya. Gitu. Saya juga kan jawabnya kan santai aja. Kita jawab santai, jawab sederhana. Kakek saya umurnya 105 tahun. Saya jawabnya gitu. Kemudian dia ngomong lagi, apa hubungannya? Hubungannya sangat jelas gitu. Tanya saja kakeknya yang umur 105 tahun. Begitu ditanya, kakek mengapa? Apa rahasia? Apa resepnya? Sampai punya
sampai memiliki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala usia sampai 105 tahun? Jawabannya sederhana. Sesederhana apa yang kita bayangkan. Kakek diberi anugerah Allah Subhanahu wa taala umur sampai panjang semacam begini karena kakek tidak pernah mikirin urusan orang lain gitu. Kalau masalah peci itu kita pikirin, ngapain kita, itu akan memperpendek umur. Biarin aja, yang penting wala itabiu, ikuti apa aturan Syekh Mursi, wala tas'al an syai'in. Eh, Artinya jangan jangan bertanya tentang sesuatu, kita laksanakan saja. Nah, itu patokan di dalam. Nah, makanya yang paling sangat membahagiakan bagi kita adalah kita masih diberi kemampuan. Bagaimana caranya agar kita istiqomah di dalam mengamalkan mengamalkan ajaran ini, baik dalam sedang sholat ataupun di luar daripada sholat, maka perlu adanya pembiasaan. Pembiasaan yang paling efektif bagi kita adalah menghadiri acara manakib. Karena kita mempunyai satu fasilitas yang difasilitasi oleh ikhwan akhwat kita adalah ada manakib online internasional. Sangat tidak beralasan seorang ikhwan, seorang akhwat tidak bisa menghadiri acara manakib. Tidak ada alasan lagi. Karena apa? Dalam kondisi bagaimanapun, fasilitas ada di tengah-tengah kita. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengikuti doa paten pengersahabat, Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Pengersahabat aus al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.